Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abdillah di channel Abdillah Abdi, channel berbagi praktik baik dan tutorial handphone. Di video kali ini kita akan membahas tentang e-kinerja, di mana pada hari ini 2 Januari 2024 telah resmi dibuka. Jadi ini menandakan bahwa guru-guru di satuan pendidikan itu sudah bisa membuat rencana hasil kinerja, ya. Bagaimana, yang mana itu dimaksud dengan rencana hasil kinerja adalah program yang akan kita lakukan selama periode tertentu atau selama satu semester, mulai dari Januari sampai ke bulan Juni. Nah, rencana kerja ini akan disepakati atau disetujui oleh kepala sekolah. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi PMM, kemudian kita langsung masuk ke pengelolaan kinerja. Kita klik pengelolaan kinerja, kemudian tetap di sini. Ya, disarankan Bapak Ibu menggunakan laptop, ya. Nah, ini kita sudah masuk di menu e-kinerja, pengelolaan kinerja guru. Ini ada periode Januari sampai Juni, di mana Januari itu adalah tahap perencanaan, Februari itu adalah persiapan observasi, Maret adalah periode observasi. Kita langsung saja masuk ke lanjut rencana kerja. Ini lanjut karena sebelumnya saya sudah pernah membuat perencanaan. Ini berdasarkan rapor mutu pendidikan kita. Jadi kita memilih di sini berdasarkan yang paling rendah, ya, karena ini rekomendasi dari pusat, dari Kemendikbud. Mana jika ada yang warna merah di sini yang paling rendah, maka kita akan pilih yang warna merah itu. Ini kebetulan saya cuma warna orange, cukup. Jadi saya akan memperbaiki di kategori cukup, di mana kategori cukup itu adalah membahas tentang manajemen kelas. Jadi saya pilih penerapan disiplin positif itu berdasarkan nilai rapor manajemen kelas. Saya klik lanjut, kemudian di sini saya sudah menyusun sebelumnya total poin yang saya kumpulkan sebanyak 64. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa minimal guru memiliki poin 32. Ya, minimal 32 dalam menyusun perencanaan hasil kinerja. Jadi ini ada beberapa rencana hasil kerja yang akan saya lakukan selama 6 bulan ke depannya. Saya menyusun di mana pada kegiatan yang kedua ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Jadi memang saya rencana ke depannya akan menyusun sebuah konten unggulan yang akan saya buktikan atau saya upload di Bukti Karya yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, situ. Nah, kemudian di perencanaan ketiga saya ini adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru. Jadi di sini adalah pelatihan PMM, di mana ketika kita melakukan pelatihan PMM aksi nyata, kita akan diberikan apresiasi oleh Kemendikbud, yaitu berupa sertifikat per topik. Ya, jadi ketika kita membuat program menuliskan 3 kegiatan, maka kita akan melaksanakan 3 kegiatan tersebut. Ya, jika kita membuat 5 misalnya, maka 5 pun harus kita lakukan karena namanya juga perencanaan. Bagaimana ketika kita telah menyusun 5 program, namun yang terlaksana ada 3? Nah, itu apa yang saya pahami itu tidak ada masalah. Yang penting poin minimal sudah terpenuhi, yaitu sebanyak 32. Ya, tapi alangkah bagusnya ketika kita menyusun program dan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu lebih bagus lagi. Karena kan tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah menyusun program, itu pasti ada kendala-kendala. Nah, dan itu tidak bisa dihindari. Yang terpenting di sini adalah 32 poin itu sudah terpenuhi dengan maksimal. Dengan minimal 32 poin, kemudian poin maksimal itu kurang lebih 200. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat rencana hasil
kerja saya yang kelima. Di sini saya memilih sebagai meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik. Karena memang saya ini sementara menunggu keluarnya sertifikat pengajar praktik saya, karena beberapa minggu yang lalu saya sudah mengikuti pelatihan atau pembekalan calon pengajar praktik. Nah, itu sertifikatnya bisa saya masukkan di sini. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu dalam menyusun rencana hasil kinerja tahun 2024. Jika sudah semua, maka kita akan lanjut ke tugas tambahan. Di tugas tambahan ini kita akan memilih tugas tambahan berdasarkan tugas kita. Jika sebagai wali kelas, maka kita akan memilih wali kelas. Jika sebagai wakil kepala sekolah, maka kita akan memilih wakil kepala sekolah. Jika kita sebagai koordinator penilaian kinerja guru, maka kita akan memilih koordinator penilaian kinerja guru. Jika kita adalah guru piket, maka kita akan masukkan guru piket. Jika kita adalah bendahara dana bos, kita masukkan juga bendahara dana bos. Ya, itu. Jadi setelah itu kita ke tahap selanjutnya, ya, di mana tahap selanjutnya ini kita akan menjawab pertanyaan, ya, sesuai dengan jawaban yang telah disediakan di PMM. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini apa. Nah, itu sudah ada jawabannya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri dan pelajari sesuai dengan kondisi sekolah dan kemampuan Bapak Ibu guru. Ya, kita di sini menyusun berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan sekolah itu apa? Masalah sekolah seperti apa dan solusinya bagaimana? Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, kita ke rangkum. Ini sebelum kita ajukan kepada kepala sekolah, ini kita ada rangkuman perencanaan pengelolaan kinerja guru. Ini ada beberapa rangkuman sebelum kita kirim ke kepala sekolah. Jadi berkas ajuan kita ini akan dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Jika disetujui atau sudah memenuhi syarat untuk diterima oleh kepala sekolah, maka tidak ada alasan lain kepala sekolah harus menerima rencana hasil kinerja yang telah kita ajukan. Namun sebelum diterima tentunya ada diskusi dulu. Ada diskusi terkait rencana hasil kinerja yang telah kita susun. Jadi seperti itu dalam menyusun pengelolaan kinerja. Mungkin inilah praktik baik yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga kedepannya masih bisa lagi melakukan praktik baik. Semoga sehat-sehat semua kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.